Apakah Mbak Mega ini ya sebagai Ketua Umum PDIP belum memutuskan siapa calon presiden dari PDIP? Saya kira kan bukan soal bicara orang ya, mungkin ya. Apakah karena tadi belum dilihat apa sih misi orang ini, visi orang ini, gagasan dia untuk Indonesia ke depan itu seperti apa? Atau faktor itu belum dilihat barangkali oleh Ibu Mega? Menarik pertanyaan Bang Zulfan, karena jadi ingat obrolan saya terakhir dengan beliau Ya. Juli tahun ini, beberapa bulan lalu, dan juga mengacu kepada saat beliau membuka Rakernas PDI Perjuangan dan menutupnya. Saya ingat pidato beliau waktu menutup Rakernas begini, Bang Zulfan. Ya. PDI Perjuangan tidak mencari presiden. Kami mencari pemimpin. Ya. Itu verbatim Ya, kata-kata beliau langsung, yang saya ingat ya. Kata beliau gini, saya pernah jadi wakil presiden, saya pernah jadi presiden. Kesimpulan saya adalah presiden itu orang gajian saja. Ketika selesai dapat pensiun, seperti saya dapat pensiun. Bapak harus memilih pensiun sebagai wapres atau presiden. Dan dia Bu Mega memilih sebagai presiden, dia bilang kan. Tapi seorang pemimpin itu bukan orang gajian. Dia itu tidak berpikir untuk 5 tahun ke depan. Tapi saya cari orang yang memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan. Beliau aculah pengalaman kisah Majapahit, ratusan tahun, toh jatuh juga. Romawi, jatuh juga. Kalau ada pertanyaan tadi, kenapa belum? Karena menurut saya, kesimpulan saya yang mudah-mudahan tidak salah, tapi beliau sampaikan. Beliau ngomong gini waktu ngomong pemimpin ya, waktu Rakernas. Saya lupa waktu itu forumnya tertutup atau terbuka. Tapi kalaupun tertutup, saya yakin Bu Mega gak keberatan kalau saya sampaikan di sini. Dia mengatakan begini, saya rindu pemimpin seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Muhammad Yamin, beliau nyebut itu. Yang waktu saya kecil, saya dengar mereka berdebat, diskusi dengan bapak saya tentang negara, tentang masa depan, tentang soal-soal strategis. Disitulah beliau merasa bahwa itu absen. Hari ini tidak ada perbincangan-perbincangan seperti itu. Perbincangan yang melampaui sekedar jabatan kepresidenan, tapi visi Indonesia 100 tahun ke depan. 100 tahun ke depan. 100 tahun ke depan, Bu Mega mengatakan begitu. Nah, artinya saat itu beliau ada kata-kata apa saya lupa tadi. Tapi ingatnya saya ingin mengatakan bahwa pernah berapa bulan sebelum pernyataan beliau di Rakernas, beliau pernah dimuat di berita online Detik jika tidak keliru. Saya kalau meninggal, saya khawatir apakah Indonesia masih ada atau enggak. Ya, benar. Ada ya pernyataan begitu, ingat ya Bang Zulfan ya. Kira-kira kalimatnya begitu ya. Saya kalau jadi berpikir ya, cinta pertama seorang perempuan kan ayahnya. Iya. Rasa-rasanya beliau sedang ingat cinta pertamanya. Beliau sedang mengingat ayahnya. Dan ayahnya adalah kebetulan presiden. Dengan segala referensi yang pernah beliau dengar waktu ngobrol di meja makan segala macam. Rasa-rasanya itu yang dia cari. Karena kalau lihat dari segi politik ya, dari segi politik, maaf bukan karena seorang PDI, kemungkinan menang besar PDI Perjuangan dalam Pileg 2024. Setidaknya dari survei-survei yang ada. Artinya saya melihat Ibu Mega ada dalam posisi bahwa menjadi menang itu yes penting, menyenangkan, membahagiakan, menang lagi gitu ya. Tapi setelah menang dan berkuasa itu mau dibawa kemana Indonesia, itu kelihatannya yang menjadi concern beliau. PDI Perjuangan menang berkali-kali pemilu, pilkada juga waktu menjadi oposisi even menang juga banyak gitu ya. Jadi menang kuantitatif bagi PDI Perjuangan itu bukan suatu hal yang jarang, bukan suatu hal yang langka. Sehingga ketika sudah katakanlah sering menang untuk apa kemudian menjadi persoalan yang lebih mengemuka ketimbang bagaimana menang. Saya coba menangkap secara psikologis, kelihatannya itu yang dirasakan Ibu Mega. Kelihatannya itu. Waktu saya ketemu beliau juga
persis beliau berbicara hal yang sama, seperti itu secara lebih personal tentu saja. Ketika beliau menceritakan masa lalunya, ketika beliau zaman Orde Baru digenjot segala macam. Artinya beliau cuma ingin mengatakan bahwa oke, kekalahan dan kemenangan itu biasa dalam politik. Tapi setelah kalah, ngapain sehingga bisa menang? Beliau contohkan pada waktu PDI Perjuangan kalah 2004 dan terpaksa harus menjadi oposisi. Nah itu adalah sikap. Ya. Dan kemudian akhirnya bisa menang lagi 2014. Kemudian setelah menang, ngapain? Rasa-rasanya itu yang menjadi concern Ibu Mega ya. Ya. Rasa-rasanya itu ya.